Bil hikmah ini dalam perspektif tasawuf, Ya. ini kalau kita kaji, ini nggak cukup satu malam. Masya Allah. Tapi satu pandangan sederhana, bil hikmah ini adalah kemampuan membaca di balik peristiwa. Itulah hikmah. Jadi begini, kita kan secara sederhana jadi memahami hikmah itu selalu ada sisi baik, kan itu. Ada hikmahnya, sisi baik. Itu paling sederhana. Tetapi kemampuan membaca di balik peristiwa, ada orang yang sedang sakit misalnya, dia hanya bermohon kepada Allah supaya sembuh. Tapi dia tidak bisa memahami kenapa aku sakit, kesempatan apa yang harus kupikirkan ketika aku sakit untuk Tuhan. Di balik peristiwa itu. Ya, yang ngapain dia sembuh kalau kemudian tidak paham? Ada orang sakit baru ingat Tuhan. Berarti dia ingat Tuhan karena sakit, bukan karena cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara, hikmah yang sudah disampaikan Tuan Guru Bata ini pelajaran mahal buat saya. Bersama Tuan Guru Bata telah kalian lihat sendiri, kalian dengar sendiri, tanpa rekayasa, tanpa ekupakeu, semua berjalan dengan penuh hikmah. Al-Quran dengan jelas Allah berkata, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah umat, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah. Wal maizotil hasanah wajadilhum, debat billati hiya ahsan. Ini Al-Quran, An-Nahl 125. Jadi saya kira seruan paling tinggi itu kan tauhid kepada Allah. Dan kata Tuhan, lakukan 3 pendekatan. Hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi, debat yang arif, yang ihsan. Bil hikmah ini dalam perspektif tasawuf, ini kalau kita kaji, ini nggak cukup satu malam. Masya Allah. Tapi satu pandangan sederhana, bil hikmah ini adalah kemampuan membaca di balik peristiwa. Itulah hikmah. Kemampuan, jadi begini. Kita kan secara sederhana jadi memahami hikmah itu selalu ada sisi baik, kan itu. Ada hikmahnya, sisi baik. Itu paling sederhana. Tetapi kemampuan membaca di balik peristiwa, kalau Tuhan buat kamu celaka, lagi sedang tabrakan, kamu jangan hanya mikir kamu sedang tabrakan. Kenapa Tuhan membuat kamu tabrakan? Ada orang yang sedang sakit misalnya, dia hanya bermohon kepada Allah supaya sembuh. Tapi dia tidak bisa memahami kenapa aku sakit, kesempatan apa yang harus kupikirkan ketika aku sakit untuk Tuhan. Di balik peristiwa itu. Ya, yang ngapain dia sembuh kalau kemudian tidak paham? Ada orang sakit baru ingat Tuhan. Berarti dia ingat Tuhan karena sakit, bukan karena cinta kepada Tuhan, bukan karena kenal. Repot lagi. Jadi bil hikmah. Jadi saya hanya berdoa. Saya kira saya ini untuk menjadi Bang Edi juga tidak siap. Karena hanya Bang Edi yang dibuat Allah seperti itu. Allah. Oleh karenanya izinkan saya menambahi sisi ini. Iya. Sisi hikmah ini. Nabi itu sampai-sampai orang yang benci dia sama sekali pun itu bisa sampai menangis karena kenapa dia membenci ketika hikmah itu masuk. Artinya dalam sisi spiritual paling dalam, kalau kebenaran itu kita sampaikan orang masih melawan, menantang,
saya kira dengan konteks kita yang sudah merdeka, yang sudah majemuk, hikmahnya kurang di situ. Karena kalau masing-masing memiliki pandangan yang sama, sama-sama ingin ilmu, sama-sama ingin berjihad, lantas seperti apa yang terjadi? Saya Bang Egi tinggal di minoritas Muslim. Saya sampaikan tadi 700 kakak, hanya sekitar 25 Muslim, tapi bisa rahmatan lil alamin. Masya Allah. Artinya ada praktek-praktek yang langsung nyata terjadi dan betapa Islam begitu dihormati, dicintai. Karena menerapkan hikmah. Jadi hikmah ini luar biasa. Sampai para ulama-ulama dulu melakukan berbagai amalan supaya ia bisa menembus hikmah. Jadi kalau orang bilang tadi ada istilah onan spiritual, tapi tanpa dengan spiritual jika yang kuat, hikmah tak mungkin dicapai. Karena dia hati nurani. Nur membaca hikmah. Pasti benar. Dan takdir tak bisa dirubah dengan ikhtiar. Tidak bisa. Katanya Umar. Bahkan himmah yang kuat, spirit yang kuat, ikhtiar yang sangat kuat tak bisa merubah takdir. La yaruddul qadar illa doa. Rasionalitasnya gimana? Ya memang takdir itu keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan yang mohon maaf tidak ada pengaruhnya dengan ikhtiar kita. Apa arti ikhtiar kita dengan takdir Tuhan? Bang Egi berkehendak, Saragi berkehendak, Bang Sikit berkehendak, Ustadz berkehendak, Dr. Ali berkehendak. Kemudian ini ada anak muda kita, Masud, punya rumah Quran. Masya Allah. Berkehendak, tahfiz Quran. Dia di Sumatera Utara, mengelola tahfiz Quran. Kiai berkehendak, sehingga seluruh manusia berkehendak. Tuhan berkehendak, kehendak siapa yang terjadi? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi jangan cerita kehendak kepada Allah. Malu. Karena kita kehendak itu karena kehendaki Allah. Orang sering berkata la haula wala quwata illa billah, tapi masih punya daya. Syirik dong. Iya. Makanya kulillah wa malikal mulki. Betul. Di situ. Kalau begitu, apakah kita harus diam? Tidak. Tetapi yakinilah bahwa otoritas Tuhan dalam berkehendak menetapkan takdir itu kan cukup indah. Mutlak. Itu ya mutlak indah. Jadi sebenarnya orang, makanya tadi begitu Bang Egi suka bersalawat, Bang Egi itu suka sampai kepada tadi tentang Nur Muhammad, itu sudah sufisme, pengamal toreko. Udah, jadi orang yang spiritual itu dan tandanya harus asik. Orang yang mengamalkan sufisme, mengamalkan toreko, dalam batinnya ada zikir, orangnya harus asik. Asiknya gimana? Bagaimana mungkin tidak asik? Kalau dia masih beragama tidak asik, beragama masih gersang, masih kering, dalam tanda petik masih marah-marah, Jadi gagal paham. masih kurang hikmah. Iya, asik loh. Asik. Sampai kemudian ya Buya di Bustomi sama anjing aja pun sampai berguru kan. Ketika dia ingin menghindar dari anjing, kata anjing itu luar biasa itu. Siapa yang sampai kepada ma'rifah, dia akan cinta kepada seluruh makhluk apapun agamanya. Saya ulangi, siapa yang sudah sampai ma'rifah, dia akan cinta kepada seluruh makhluk siapapun dia, apapun agamanya. Saya kira saya hanya mencoba memperkaya di situ. Selain kita mendoakan Bang Egi, semoga diperkaya hikmah. Insya Allah, amin ya Allah. Dan insya Allah Dan itu sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Pancasila. Jadi dan Quran itu. Insyaallah. Jadi insyaallah pertemuan kita ini diberkahi Allah. Berkah. Kemudian kami juga mendoakan tentang terkait tadi urusan-urusan belum selesai, terkait dengan urusan umat yang menjadi urusan kolektif kita. Dan saya kira karena memang hikmah ini luas, sama-samalah kita berjuang
mendoakan negeri ini berbuat sesuai dengan kemampuan kita, amar ma'ruf sesuai dengan apa yang kita miliki, dan saya kira memang semua kita sepakat tetap kita jaga kerukunan, perdamaian tanpa menyembunyikan kebenaran, tanpa mengurangi keadilan. Semampu mungkin kita harus betul-betul memberikan kontribusi paling terbaik untuk kebaikan negeri, kebaikan bangsa. Kira demikian, sekali lagi dari majelis ini kami mendoakan Bang Igi. Kita semua mendoakan bangsa, mendoakan para pemimpin-pemimpin di mana saja berada agar diberikan Allah petunjuk dan kita menjaga persaudaraan sebangsa dan setanah air. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hikmah yang sudah disampaikan Tuan Guru Jaka ini pelajaran mahal buat saya. Ketika saya mengamalkan Salawat Al-Fatih, guru saya dalam perspektif Salawat Al-Fatih ini menambahi dengan kamu atau lebih muda dari saya, abang baca ini, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa? 129 kali itu. Itu apa? Kok kenapa enggak yang lain? Yang Jabar, yang Takabir, yang Bokok, abang banyak protes saja, jalankan dulu. Saya masih berapa ya? Latif kan lembut. Oh, mungkin setelah saya sebesi Allah kasih pelajaran kelembutan relatif itu kau harus mampu menerjemahkan hikmah. Insya Allah. Terima kasih yang mulia. Amin. Allah berkati. Saya dapat ilmu, saya dapat pelajaran yang makna. Yang ternyata juga sesuai dengan sila keempat. Berarti orang tua kita itu the best orang tua itu. Mampu merumuskan 5 sila yang luar biasa. Tapi ada satu yang membuat saya terharu tapi sekaligus bertanya, kenapa yang mulia Tuan Guru Jaka bilang si orang baik? Kan belum tahu, baru kita gabung ketemu. Lagi-lagi tetap juga Ya perlu dong kita tahu. ya saya meyakini itu. Mudah-mudahan itu pemberian hikmah saya yang tidak salah. Amin. Mudah-mudahan ya Allah dan istiqomah. Paling berat istiqomah. Masya Allah. Sekali lagi, Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan, bersama Tuan Guru Bata telah kalian lihat sendiri, kalian dengar sendiri, tanpa rekayasa, tanpa ekupakeu, semua berjalan dengan penuh hikmah. Dan akhirnya kita tumbuh kasih sayang di antara kita. Tidak ada yang belagu, tidak ada yang sombong. Walaupun lebih senior saya dengarkan nasihat. Jarang orang yang mau begitu. Sisi lain, beliau yang sudah mampu, torekot yang luar biasa, hikmah sudah banyak, mau mendengarkan sesuai dengan takdir. Itulah kualitas orang-orang yang beriman. Tapi sayangnya orang beriman kurang isi tasnya. Kualitasnya hebat. Oleh karena itu, tingkatkan isi tas kita minimal kalau ini berhasil 108 miliar. Aku niatkan kalau Allah berhasil ada bagian saya mau infak di sini. Amin. Doakan. Oke, demikian akhiri mohon dengan doanya. Doa ditutup dengan doa. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa rasulan jannah wa rzuqna an-nadhara ila bikal karim. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pertemuan kami ini.